ya. Ibu harap kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat, walaupun dengan kondisi pandemi semakin hari semakin meningkat, sehingga hal ini berimbas pada pembelajaran kita, di mana kita tetap belajar daring, tetap belajar di rumah. Untuk itu ibu harap jangan bosan ya, dan harus mengawali pelajaran kita pagi ini. Marilah kita awali kegiatan kita supaya berjalan dengan lancar. Kita mulai dengan berdoa, dengan mengucapkan basmalah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap untuk belajar sosiologi ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang sudah pernah atau sering makan pizza, burger, atau makanan ala-ala kekinian? Pizza ini berasal dari makanan dari mana? Ya benar, makanan dari luar negeri ya. Atau orang bilang itu makanan cepat saji atau makanan orang barat istilahnya ya. Sering makan pizza. Ya, bisa dari berita atau bisa dari internet ya, kebiasaan orang-orang barat, sehingga kita meniru gaya orang barat. Salah satunya makan pizza atau burger. Nah, sekarang banyak orang jual pizza atau burger jalanan ya, atau bahkan usaha-usaha rumahan sudah ada yang menjual pizza atau burger. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Baik anak-anak, jadi materi kita hari ini masih seputar globalisasi dan perubahan komunitas lokal, di mana submaterinya adalah pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Adapun indikator pencapaian kompetensi nanti adalah menganalisis pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat, di mana nanti Ananda semua akan ibu tugaskan berdiskusi kelompok, di mana tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusi tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah ibu harapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, untuk itu sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, benar. Alat komunikasi ya, ada handphone, ada laptop, ada gadget ya. Dimana Ananda jawab pertanyaan di bawah ini ya. Kemudian gambar ini, gambar apa nih? Terus ini gambar apa? Nah, menurutmu apakah gambar-gambar di atas menunjukkan adanya pengaruh dalam arus globalisasi? Iya ya. Kemudian dalam bidang apa sajakah pengaruh globalisasi itu nampak di kehidupan kita? Nah, menurut Anda mengapa kita perlu memahami globalisasi? Jadi, kehidupan masyarakat itu baik berupa perubahan sosial maupun berbagai fenomena sosial lainnya. Dengan memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap kehidupan. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap globalisasi ini? Ada yang senang atau ada yang pro, kemudian ada yang mendukung, kemudian ada juga yang
tidak mendukung, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah dengan adanya globalisasi. Nah, jadi pembahasan kita kali ini pengaruh globalisasi dalam kehidupan bisa di bidang teknologi, ekonomi, budaya, atau di bidang pendidikan. Nah, dari bidang teknologi, dengan adanya globalisasi, adanya teknologi canggih, pekerjaan kita semakin cepat, mudah, dan semakin menghemat waktu. Hal ini bisa terlihat pada layar kalian ya, ada satelit, kemudian ada alat komunikasi, kemudian orang bisa ke luar negeri tanpa ada halangan lagi ya, karena adanya teknologi. Selanjutnya pada bidang ekonomi, bisa berdampak positif atau membawa keuntungan, kemudian bisa juga mendatangkan dampak negatif, di mana dampak positifnya semakin terbuka lebarlah di pasar-pasar produk dalam negeri bisa berkompetisi dengan pasar internasional. Kemudian pada bidang budaya, globalisasi bisa memperluas wawasan budaya. Namun kita harus ingat juga ya, budaya luar tidak sesuai atau tidak cocok dengan budaya kita, di mana realitanya banyak turis-turis yang datang ke Indonesia. Mereka ngapain ke Indonesia? Ya, belajar, kemudian berwisata, atau kita malah sebaliknya ya, kita ikut ajang festival di internasional. Buktinya banyak desainer-desainer kita yang sudah mampu bersaing di luar. Kemudian dalam bidang pendidikan juga sudah mengalami perkembangan. Untuk tugas kalian nanti, silakan kerjakan tugasnya di LKPD yang sudah Ibu bagi. Kemudian perhatikan gambarnya ya. Gambarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan ikuti langkah-langkah bagaimana proses pengerjaan tugasnya. Kemudian nanti silakan kerjakan di LKPD-nya, didiskusikan dulu terlebih dahulu dengan kawan-kawannya, dengan kelompoknya. Kemudian nanti anak-anak, setelah kita berdiskusi tadi, mari kita simpulkan bahwa pengaruh globalisasi terhadap kehidupan membawa dampak secara positif dan membawa dampak secara negatif. Nah, yang berdampak secara positif akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi kita. Kemudian bagi dampak negatif akan mendatangkan masalah atau menimbulkan macam-macam masalah di kemudian hari atau yang sudah dirasakan ya. Permasalahannya bisa saja nanti adanya permasalahan di alam atau permasalahannya di manusia itu sendiri. Nah, untuk itu Ibu harap dengan pembahasan materi ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap pengaruh dari luar atau adanya globalisasi tidak semuanya kita ambil atau kita
bawakan ke kehidupan sehari-hari, di mana kita dituntut harus bisa memilih dan memilah mana yang cocok atau mana yang sesuai dengan budaya kita, budaya Timur. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, untuk itu kita baca alhamdulillah dan selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Untuk materi berikut kita membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi. Untuk itu hari ini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.